Eh, tes. Tes. Teman-teman udah kedengeran belum? Halo? Bentar ya. Halo? Tes, teman-teman udah denger belum? Halo? Oke, karena tadi ada kendala, Mas Anggi bisa tolong dari slide awal aja. Nah, oke, maaf sebelumnya karena ada kendala, saya akan ulangi. Poin yang mau saya bahas di sini adalah tentang UMKM dan ekonomi kreatif. Bangkitkan, itu maksudnya apa? Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Mas Anggi, next. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Ibnu Noval Aditama. Dengan saya adalah mahasiswa Universitas 11 Maret, Prodi Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya saya minta maaf karena kameranya mungkin jelek atau dari bawah karena tadi ada kendala kalau lewat laptop, jadi ini lewat HP. Oke, next. Ya, UMKM, usaha mikro kecil menengah. Saya akan jelaskan secara simpel. UMKM ini artinya adalah, yaitu dia adalah bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil, di mana penggolongan UMKM ini lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau kita biasa sebut dengan aset, atau bisa juga dengan jumlah karyawan. Itu adalah definisi dari UMKM itu sendiri. Lanjut. Oke, ini adalah jenis dari UMKM. Next, Mas Anggi. Pertama ada mikro, yaitu adalah sesuai dengan namanya sendiri ya. UMKM kan mikro kecil menengah. Jadi dia ada jenisnya, pertama adalah mikro. Itu mengapa bisa disebut mikro? Sebab kekayaan bersihnya itu maksimal adalah Rp 50 juta. Itu di luar aset tanah dan bangunan. Next, Mas Anggi. Lalu juga omsetnya per tahun itu maksimal dia hanya mencapai 300 juta. Nah, usaha mikro UMKM sendiri ini kalau didefinisikan, ia adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dari kedua tersebut. Contohnya, mungkin kalau misal UMKM mikro itu ada pangkas rambut, pedagang asongan, atau pedagang-pedagang kecil di pasar. Nah, yang kedua ada kecil,
yaitu kekayaan bersihnya itu 50 juta sampai 500 juta di luar aset tanah dan bangunan juga. Dengan omset per tahunnya dia antara 300 juta sampai 2,5 miliar ya. Itu maaf nggak ada komanya. Untuk usaha kecil sendiri ini, dia adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri juga, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Nah, dia juga harus memenuhi kriteria dari UMKM kecil ini sendiri. Contohnya, dia ada restoran kecil, mungkin catering, atau usaha-usaha fotokopi, laundry, dan sebagainya. Lanjut. Ini ada jenis UMKM terakhir, yaitu menengah. Ia adalah usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha juga. Yang seperti kecil juga, dia bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Dengan jumlah kekayaan bersih itu lebih dari 500 juta. Itu juga di luar aset tanah dan bangunan. Dan omset per tahunnya itu dia mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Next. Oke, kita akan masuk ke ekonomi kreatif. Jadi apa itu ekonomi kreatif? Seperti yang ada di bawah, ekonomi kreatif ialah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, ekonomi kreatif ini sendiri itu biasanya dia akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi yang menjadi landasannya. Lanjut. Next, Mas Anggi. Ini adalah subsektor dari ekonomi kreatif itu sendiri. Yang pertama itu ada pengembang permainan, kedua arsitektur, ketiga ada desain interior, musik, seni rupa, desain produk, dan lain sebagainya seperti yang bisa kalian lihat di presentasi ini. Itu adalah subsektornya. Lanjut Mas Anggi. Lalu ada apa itu ekonomi kreatif, atau bisa juga dibilang mengapa kok ekonomi kreatif? Itu seperti dijelaskan pada gambar. Jadi dia memiliki dampak-dampak yang sangat berpengaruh bagi negara ini. Contohnya, seperti yang tertulis, yaitu ada dampak sosial. Dampak sosial ini dia mempengaruhi kualitas hidup atau pemerataan kesejahteraan dan juga peningkatan toleransi sosial itu sendiri. Untuk kontribusi ekonomi mungkin dia bisa meningkatkan PDB, lalu ketenaga kerjaan juga akan semakin terbuka, lalu meningkatnya ekspor, penciptaan lapangan usaha juga pasti akan terbuka, dan untuk sebagainya itu ada citra dan identitas bangsa, itu bisa dia untuk bisa membangun budaya juga, atau bahkan nanti yang dibangun ekonomi kreatif kalian tuh bisa menjadi ikon nasional, bisa menjadi warisan juga. Lalu di dampak di inovasi dan kreativitas itu ada ide dan gagasan, lalu di sumber daya itu juga bisa berbasis pengetahuan atau komunitas. Lanjut. Next. Nah, lalu kolaborasikan. Maksudnya apa? Jadi saya berharap bahwa UMKM sama ekonomi kreatif ini bisa berjalan berdampingan. Mengapa? Karena begini, dampak-dampak ekonomi kreatif tadi yang sudah saya jelaskan, itu kan berdampak langsung terhadap kontribusi ekonomi, dampak sosial, sumber daya, citra dan identitas bangsa, dan sebagainya. Nah, contoh, semisal
ada industri kreatif, dia memperkenalkan tentang daerah kalian, eee, dia memiliki kekayaan apa, atau memiliki nilai-nilai apa, nilai lokal apa, atau memiliki ikon apa, itu kan nanti dia bisa membuat ketertarikan turis-turis atau mungkin ketertarikan pengunjung para wisatawan untuk datang ke daerah kalian. Nah, kolaborasikannya apa? Jadi tidak hanya ekonomi kreatif yang berjalan ataupun UMKM berjalan. Jadi ketika ekonomi kreatif ini berjalan, UMKM pun juga harus berjalan berdampingan. Maksudnya apa? Jadi sebagai UMKM kita juga harus uh, istilahnya harus juga lebih bagus lah. Ibaratnya terawat. Jadi apa yang diperdagangkan juga barang-barangnya bernilai dan sebagainya. Jadi ketika kedua itu udah dikolaborasikan, itu maka besar kemungkinan di setiap daerah atau daerah kalian itu bisa ikut merasakan dampaknya, bisa ikut maju, lapangan tenaga kerja, lapangan usaha itu akan terbuka, lalu kualitas hidup masyarakat di situ juga semakin meningkat, kesejahteraan juga semakin rata, seperti itu. Lanjut. Nah, berikut adalah ada salah satu quotes, ini terkenal bagi mungkin kalian yang mau masuk ke dalam industri kreatif atau mendirikan UMKM. Ini ada quotes dari Seth Godin dengan kata-katanya yaitu Anda tidak akan terlihat sebelum Anda belajar melihat. Ini penting ya sebagai manusia, bukan hanya untuk industri ini saja, tapi maksud dari kata-kata ini sendiri, Anda tidak akan terlihat sebelum Anda belajar melihat, itu kan Anda harus mengenali lingkungan Anda, begitu. Jadi ketika Anda tidak mengenali lingkungan Anda, ketika Anda tidak kritis terhadap lingkungan Anda, itu Anda juga tidak akan terlihat. Maksudnya apa? Semisal di lingkungan Anda, budayanya adalah orang-orangnya memiliki masalah tersendiri. Semisal di situ tidak ada yang namanya suplai buah-buahan atau apa, atau mungkin ada UMKM tapi dia tidak dijual secara daring, apalagi ini kan pandemi, tidak dijual secara online begitu. Nah, ketika Anda melihat permasalahan itu, masalah itulah yang akan menjadi kesempatan kalian justru. Jadi Anda akan belajar melihat sebelum Anda terlihat begitu. Ya mungkin agak muter, maaf. Lanjut. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin begitu saja presentasi singkat dari saya tentang UMKM dan ekonomi kreatif. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, mungkin sekian dan terima kasih dari saya Muhammad Ibnu Nafal Ditama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.